Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi di sekitar proklamasi. Yang pertama itu dibentuknya BPUPKI dan PPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chokosai resmi dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Sebelum membentuk BPUPKI, Jepang tengah dalam kondisi terdesak karena kalah di Perang Asia Pasifik pada akhir tahun 1944. Untuk keluar dari kondisi terdesak itu, Jepang akhirnya memutuskan untuk memenuhi janji memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Langkah awal yang diambil Jepang untuk membentuk janji tersebut adalah dengan membentuk BPUPKI. Meski Jepang sebenarnya memiliki motif lain dalam membentuk BPUPKI, yaitu menarik simpati rakyat Indonesia dan mempertahankan sisa-sisa kekuatan mereka. Akan tetapi, rencana Jepang tidak berjalan dengan baik. BPUPKI justru serius dan berhasil mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik, BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus tahun 1945. Kemudian Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI bertugas meneruskan persiapan kemerdekaan Indonesia dan memulai sidang pada 18 Agustus 1945 sehari setelah proklamasi. Yang kedua itu pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa penting yang kedua yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah jatuhnya dua kota penting Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom di Nagasaki. Dua kota penting itu hancur oleh serangan Sekutu, sehingga membuat Jepang semakin tak berdaya. Kondisi itu tentu saja menguntungkan bagi Indonesia yang merupakan jajahan Jepang, sebab kekalahan Jepang memberi peluang bagi Indonesia untuk segera merdeka. Berikutnya Jepang menyerah tanpa syarat. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Jepang resmi memutuskan menyerah tanpa syarat pada Sekutu pada 14 Agustus tahun 1945. Dengan menyerahnya Jepang, Perang Dunia Kedua pun resmi berakhir. Sementara itu, status Indonesia yang merupakan negara jajahan Jepang menjadi vacuum of power atau terjadinya kekosongan kekuasaan. Jepang sebenarnya berusaha mencegah agar berita mereka menyerah kepada Sekutu tidak sampai ke Indonesia. Namun, salah satu tokoh Indonesia yakni Sultan Syahrir telah mendengar kabar Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Syahrir pun segera menyampaikan kabar tersebut kepada golongan muda yang kemudian bergegas mendesak dua tokoh penting bangsa Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dan yang terakhir itu ada peristiwa Rengas Dengklok. Setelah mendengar kabar Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia segera diumumkan. Namun, golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan secara terstruktur dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Perbedaan pandangan itu kemudian membuat golongan muda berinisiatif menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok demi menjatuhkan dua tokoh penting kemerdekaan Indonesia itu dari pengaruh Jepang. Penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Setelah 1 hari berada di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta akhirnya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sehambat-hambatnya pada 17 Agustus 1945. Berikutnya itu penyusunan naskah proklamasi. Dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta dijemput oleh Ahmad Subarjo, kemudian dibawa kembali ke Jakarta. Setibanya di Jakarta pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945, mereka disinggah di kediaman Laksamana Taji Maeda
untuk merumuskan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi di ruang makan rumah Laksamana Maeda. Di sana, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Suharto merumuskan teks proklamasi dengan disaksikan Sukmi dan Sayuti Melik. Perumusan teks proklamasi di rumah Maeda juga disaksikan oleh satu tokoh Jepang, yakni Miyoshi, yang merupakan orang kepercayaan Sumarjo atau Kepala Pemerintahan Umum, Mayor Jenderal Nishimura. Berikutnya itu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pengasangan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberikan landasan untuk membangun dan untuk pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia.